Untuk menjawab soal nomor satu, ada pun kesan, kendala, dan juga saran saat melakukan kolaborasi, implementasi pembelajaran secara kelompok ini. Pesan saya selama pembelajaran kelompok untuk membuat artikel sangat menyenangkan. Ketepatan teman-teman satu kelompok saya juga adalah orang-orang yang tidak pelit ilmu, mau bekerja sama, dan saling berbagi informasi. Saya senang dapat menyelesaikan artikel ini secara berkolaborasi dengan teman sekelas. Nah, dengan menyelesaikan artikel secara bersama-sama, membuat artikel menjadi terasa tidak terlalu berat. Adapun kendala yang kami hadapi dalam kelompok kami, yang pertama itu adalah menyamakan waktu untuk saling berdiskusi. Nah, ini dikarenakan kami berasal dari berbagai daerah dan memiliki kesibukan masing-masing, kami sedikit sulit untuk menentukan waktu untuk berdiskusi. Nah, namun meskipun demikian, kami masih tetap rutin untuk melakukan diskusi di tengah kesibukan kami. Kemudian kendala kami dalam menyusun artikel itu adalah sulit menemukan referensi yang sesuai dengan judul artikel kami. Karena akses untuk membuat artikel dari jurnal internasional dan bahkan mungkin jurnal nasional itu sedikit sulit diakses. Nah, terkadang untuk menemukan artikel ilmiah yang sesuai dengan studi literatur yang kami lakukan itu bahkan tidak ada sesuai dengan judul kami. Jadi referensinya hampir tidak. Jadi kesulitan referensi untuk mencari referensi itu amat sangat kami rasakan. Saran saya ke depannya, semoga pihak kampus menyediakan fasilitas untuk akses ke artikel ilmiah di jurnal baik secara jurnal nasional maupun jurnal internasional secara luas. Nah, meskipun sebenarnya saat ini kampus UT sudah menyediakan fasilitas tersebut, namun pada saat kenyataannya kami mengalami kesulitan. Nah, jadi belum dapat digunakan secara bebas, secara luas gitu. Masih ada artikel-artikel yang masih sulit untuk diakses dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus. Semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi. Struktur pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari slide ini. Yang pertama dari jenjang sekolahnya ya. Struktur kurikulum itu pendidikan dasar ya yang bagian SD ditempuh dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 selama 6 tahun dan dimulai dari siswa yang berusia 6 tahun juga. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan menengah 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi D3, S1, S2 dan juga S3. Begitupun dengan kurikulum, saat ini Indonesia menggunakan kurikulum merdeka yang fokus pada pengembangan karakter yaitu profil pelajar Pancasila, literasi dan juga kompetensi abad ke-21 di mana di abad 21 ini perkembangan teknologi sudah semakin marak, maka kurikulum merdeka mencoba untuk memfasilitasi hal ini. Kemudian pendekatan tematik yang terintegratif di SD, kemudian saintifik di SMP dan konseling di SMA. Begitupun dengan penilaian di struktur pendidikan Indonesia, penilaiannya bersifat formatif dan sumatif. Kualifikasi guru di Indonesia saat ini adalah sama ya, dari Sabang sampai Merauke itu minimal bergelar sarjana atau S1 dengan sertifikasi profesi. Nah, makanya saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberikan perkuliahan tambahan kepada setiap guru yang belum memiliki sertifikat profesi. Nah, kemudian ada tantangan dalam kualifikasi guru, yaitu distribusi guru yang belum merata dan kualitas yang harus ditingkatkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, saat ini kondisi pemerataan guru di Indonesia di daerah-daerah pelosok itu masih sedikit kurang dan juga kualifikasi guru tersebut belum memenuhi standarnya. Kemudian sistem evaluasi di Indonesia yaitu laporan semesteran berbentuk asesmen formatif dan juga sumatif. Struktur pendidikan secara khusus di SD Negeri 10232 Pengelangan memiliki sistem yang sama dengan struktur pendidikan di Indonesia atau secara nasional. Nah, jenjang pendidikan di sekolah kami juga sama, dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 di usia 5 tahun, 6 tahun maksud saya. Kemudian kurikulum yang kami gunakan juga merupakan kurikulum merdeka. Dan kualifikasi guru yang ditentukan adalah minimal bergelar S1. Namun pada kenyataannya sebenarnya di sekolah saat ini masih ada guru-guru yang belum memiliki kualifikasi S1. Dan sistem penilaian di tempat kami adalah proses ujian formatif dan sumatif yang dilaksanakan di setiap semester. Soal nomor 3, kita akan membandingkan struktur pendidikan di negara maju berdasarkan artikel dengan struktur pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah Finlandia. Nah, di Finlandia, pendidikan dasar itu dimulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Nah, dan ini terintegrasi dan terpadu. Kemudian, siswa masuk pada pendidikan dasar itu dimulai dari 7 tahun. Berbeda dengan Indonesia ya. Indonesia tadi itu kan bisa dimulai dari 6 tahun. Nah, pendidikan dasar di Indonesia juga dibagi 2, dia SD dan SMP. Nah, ini ternyata langsung menjadi satu kesatuan.
Kemudian kurikulum di Finlandia itu adalah kurikulum nasional yang bersifat fleksibel dan otonomi besar untuk sekolah. Jadi sekolah itu menentukan memiliki kebebasan untuk menentukan kurikulumnya. Sebenarnya hampir mirip dengan Indonesia juga, hanya saja di Indonesia juga memiliki beban-beban atau bahkan tuntutan-tuntutan yang bersifat nasional. Secara kurikulum nasional itu juga diterapkan di setiap sekolah yang ada di Indonesia. Meskipun sebenarnya kurikulum dapat disesuaikan juga di daerah masing-masing. Namun ternyata beban gurunya sama secara nasional. Kemudian fokus keseimbangan antara akademik, keterampilan hidup, dan juga kesejahteraan siswa. Ini adalah kurikulum yang dituntut di Finlandia, yang dilakukan di Finlandia. Kemudian, sistem di Finlandia memiliki sistem penilaian yang ternyata berbeda dengan Indonesia, di mana sistem penilaian di Finlandia tersebut tidak ada yang namanya ujian nasional. Sementara di Indonesia, meskipun di Indonesia ujian nasional sudah dihapus, namun ternyata tetap ada yang namanya ujian sekolah. Kemudian, penilaian yang dilakukan di dalam pendidikan secara Finlandia itu merupakan sekolah-sekolah di Finlandia tersebut ternyata memiliki yang namanya kurikulum dan materi pelajaran yang bersifat fleksibel dan juga keseimbangan antara akademik, keterampilan hidup, dan kesejahteraan dari siswanya tersebut. Nah, metode pengajaran di Finlandia juga merupakan pembelajaran yang interdisipliner dan berbasis pengalaman. Kalau di Indonesia kan metode pengajarannya, pendekatannya itu terpadu dan berbasis project. Penilaiannya juga, jika di Finlandia tadi saya katakan ujian nasional itu tidak ada bahkan sangat minim, karena di sana lebih banyak penilaian secara formatif. Nah, kalau di Indonesia ada formatif dan sumatif dan juga asesmen nasional yang dilaksanakan di kelas 5 SD. Kemudian ujian di setiap semester itu juga ada, formatif disebutnya. Kemudian secara keunggulan sebenarnya di Finlandia itu jika dilihat nilai lokal dan karakter mereka, budaya belajar di Finlandia lebih menyenangkan dan bebas dari tekanan. Dan sedangkan di Indonesia, aspek nilai lokal dan karakternya, siswa tersebut lebih ditekankan pada profil pelajar Pancasila yang menekankan nilai-nilai lokal dan karakter bangsa. Kemudian tantangan yang ada di Finlandia sebenarnya itu adalah tantangan homogenitas budaya mereka. Kemudian model pembelajaran mungkin sulit untuk diterapkan di negara yang memiliki keberagaman tinggi karena mereka kan budaya mereka lebih tidak beragam atau bisa dikatakan homogenitasnya budaya mereka itu satu gitu, namanya homogenitas. Nah, sementara di Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya dan kualitas antar daerah itu berbeda-beda. Jadi memiliki kesenjangan-kesenjangan jika pendidikan secara nasional diterapkan ke lokal lagi. Nah, kita akan membandingkan dengan artikel yang lainnya, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Nah, kalau dibandingkan dengan Jepang yang memiliki struktur kurikulum usia masuk sekolah dasar itu dimulai di usia 6 tahun, sama ya dengan Indonesia. Kemudian masa pembelajaran dalam satu hari itu kurang lebih 4 sampai dengan 6 jam. Jadi mereka di sekolah itu siswa-siswanya memiliki masa pembelajaran dari 4 sampai dengan 6 jam. Cukup lama, namun ada juga yang cukup cepat dari Indonesia. Di Indonesia juga beragam, ada yang bahkan full day dari pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian ciri khusus kurikulum nasionalnya yang disebut dengan MAX terintegrasi, fokus nilai moral dan masyarakat. Nah, jadi kurikulum di Indonesia adalah kurikulum merdeka, maka di Jepang mereka fokus terhadap nilai moral dan masyarakat. Mirip dengan Indonesia yang kurikulum merdeka tersebut mengembangkan profil pelajar Pancasila yang harus memiliki nilai-nilai moral dan karakter. Setiap penilaian berdasarkan observasi guru dan juga hasil tugas. Di Indonesia juga seperti itu, karena kita juga ada penilaian yang namanya penilaian secara psikomotorik, kognitif, dan juga secara sosialnya juga ada kan. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan Indonesia. Kemudian beban belajar di Jepang itu sedang seimbang dengan aktivitas ekstrakurikuler mereka. Jadi di Jepang juga mereka memiliki sistem pendidikan yang mengembangkan minat dan bakat siswa tersebut dari aktivitas ekstrakurikulernya. Di Indonesia ada pembelajaran ekstrakurikuler, namun semuanya tergantung kembali lagi kepada fasilitas dan juga kemampuan dari institusi tersebut. Contohnya bahkan di sekolah kami, ekstrakurikuler di tempat kami itu ada, namun terbatas. Di sekolah kami, ekstrakurikuler yang masih berkembang itu saat ini hanya pramuka saja dan juga dokter kecil, karena memang fasilitas kami tidak mencukupi. Contohnya untuk berenang, kami harus pergi ke fasilitas umum untuk membawa siswa melakukan praktek renang. Nah, sementara untuk membawa siswa keluar dari lokasi sekolah, seperti mau berenang dan lain sebagainya itu harus memiliki izin dengan orang tua. Nah, izin orang tua inilah yang masih terasa sulit untuk kami alami di sekolah kami. Kemudian, jika dibandingkan dengan Korea Selatan, pendidikan dasar dimulai dari usia 6 tahun juga, dengan jam sekolah perharinya kurang lebih 5 sampai dengan 7 jam. Nah, kurikulum di negara ini, atau yang disebut MOI, memiliki ciri khas fokus prestasi akademik dan juga teknologi. Nah, beban belajar di negara ini termasuk tinggi karena persaingan mereka itu kuat dan juga dapat dikatakan di Korea Selatan tersebut memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia ataupun negara lainnya.